Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, 'Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia.' Maka kata mereka kepadanya, 'Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa.' Kata Yesus kepada mereka, 'Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi.'" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya masih seorang frater, ada satu materi yang menurut saya cukup menarik, berjudul ikon dan idol, gitu ya. Ikon itu gambar, seperti kalau misalnya Bapak Ibu di rumah ada gambar, ya, gambar Bunda Maria, gambar patung hati kudus, ya, gambar hati kudus Yesus, bukan patung ya, jadi gambar kecil yang biasanya dibuat oleh para biarawan-biarawati Bizantin misalnya. Dan ada namanya idol. Idol itu artinya berhala, gitu ya. Di dalam mata pelajaran itu, materi itu mau mengungkapkan bisa saja gambar itu menjadi ikon atau bisa menjadi berhala, tergantung bagaimana orang tersebut berdoa. Lalu dijelaskan oleh dosen tersebut, kalau ikon, dia akan membawa kita kepada transendensial atau mengarah kepada Allah, gitu ya. Dari tanda, dari patung, dari apapun itu akan membawa kita menuju pada Allah. Tetapi kalau berhala, dia akan stop pada patung atau gambar tersebut. Artinya sudah nggak bisa lagi melihat Allah. Artinya tanpa patung atau gambar tersebut dia nggak bisa berdoa. Seseorang tersebut kalau tanpa patung tersebut merasa kurang, ada sesuatu hal yang berbeda. Pokoknya harus berdoa di gambar atau di patung ini. Dan itu yang menjadi satu berhala. Sehingga dikatakan ya ikon
dan idol. Dan jangan salah juga, ikon itu ketika para biarawan membuat itu nggak langsung buat, dia berdoa, dia berpuasa, lalu dia akan membuat gambar patung Yesus dan Bunda Maria. Dan itu akan mengarahkan kita kepada yang transendensial atau yang ilahi, keilahian. Tetapi kalau stop pada gambar, dari tanda, stop pada tanda, maka itu berhala, dia katakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita juga bisa melihat bagaimana pada minggu ke-18 ini, minggu biasa ke-18, yang Injil baru saja kita dengar, mengajak kita semua, terutama untuk mencari Yesus. Bukan hanya mencari tanda-tanda, bukan hanya mencari kepuasan jasmani, bukan hanya mencari sesuatu hal yang kasat mata. Apalagi kalau kasat matanya itu stop pada itu. Saya ambil contoh misalnya kalau kita mengidolakan seseorang, apalagi yang rohani-rohani ya, kita stop pada seseorang tersebut, maka hati-hati, kita bisa berhala. Karena kita tidak menuju pada Yesus. Dan ini bisa saja sering terjadi gitu ya. Di contoh mungkin ada seorang atau siapa, Romo, yang memang bagus gitu ya. Kita stop di situ. Mengagung-agungkan. Nah, itu juga bisa hati-hati. Karena apa? Karena di dalam Injil hari ini kita dengarkan gitu. Bukan hanya kepuasan jasmani. Orang-orang datang kepada Yesus, dalam Injil dikatakan mereka mencari Yesus karena mereka puas makan, sudah kenyang. Bukan melihat siapakah Yesus itu. Siapakah Tuhan Yesus? Oleh karena itu Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikuti Yesus pertama-tama bukan hanya sekedar kita memenuhi kepuasan jasmani saja, tetapi lebih daripada itu, kita menemukan Yesus sebagai Tuhan, sebagai yang kita sembah. Berbeda, menurut Bapak Ibu, sulit berdoa, bisa lama itu berdoa karena merasa senang terus berdoa, atau ketika kita sulit berdoa, kita tetap setia berdoa. Tentu saja menurut saya, walaupun sulit berdoa, saya tetap setia berdoa. Kalau kita lagi suka, kita bisa berdoa berjam-jam, gitu ya. Tapi kalau kita lagi berat untuk berdoa, ada masa-masa kering dalam hidup rohani, kita sulit berdoa, tetapi kita setia berdoa, disitulah iman. Karena kita mencari Tuhan, bukan mencari kepuasan jasmani, bukan mencari yang gitu, tetapi mencari Yesus. Saya berdoa bukan untuk memuaskan hidup saya, tetapi saya berdoa karena saya mencintai Tuhan, karena Dia Tuhan, Dia Tuhan gitu. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita semua untuk menembus daripada hal yang kasat mata, menembus pada Tuhan sendiri. Dan dalam Injil kita mengetahuinya itu. Sehingga Yesus mengatakan kepada mereka semua, "Akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa yang percaya tidak akan haus lagi." Artinya bahwa Dia adalah makanan yang sesungguhnya. Makanan yang sesungguhnya. Bacaan pertama cukup jelas bagaimana Tuhan memberikan mana. Karena orang Israel bilang, saya kelaparan, lebih baik mati di tanah Mesir daripada keluar dari tanah Mesir menuju pada tanah terjanji di padang gurun kelaparan. Lalu apa yang kata Musa? Tuhan mengatakan, saya akan memberikan engkau embun pagi. Dan itu turun sendiri embunnya. Dan mereka tinggal makan, tanpa bekerja, tanpa susah-susah mereka makan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diberi itu, mereka bukan malah mengagumi Allah, mereka membuat lembu dari emas, lalu mengagung-agungkan lembu itu. Karena sebatas jasmani, sudah penuh, sudah selesai, apa yang saya nikmati sudah. Oleh karena itu permenungan bagi kita hari ini, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam relasi lebih erat, melihat jati diri kita sesungguhnya, mencari Yesus gitu. Karena kalau di luar Yesus, kita akan selalu kelaparan. Tetapi Yesus katakan, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang makan dari roti ini, dia akan hidup.
Dan bagaimana caranya? Yang pertama, saya mengajak kita semua mungkin untuk bisa melihat dalam bacaan kedua dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, tapi belajar mengenal Kristus. Belajar untuk mengenal siapakah Tuhan, siapakah Allah. Dan mengenal Kristus pertama-tama adalah bersatu dengan Allah. Dan apa yang Tuhan katakan dalam Injil, kita rayakan setiap minggu, setiap hari. Perayaan Ekaristi. Akulah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup dan tidak akan kelaparan lagi. Inilah yang kita rayakan. Misteri iman yang sungguh luar biasa. Roti berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, persatuan ini yang kita inginkan. Kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi akan menguatkan hidup kita untuk selalu mencari Dia, untuk selalu bersatu dengan Dia. Dan bersatu dengan Kristus artinya kita mau mengatakan, Tuhan, saya mau mengenakan kembali manusia yang baru. Setiap hari kita merayakan Ekaristi, kita mengenakan manusia baru. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam diri kita. Ya, bait suci Allah, kita adalah bait suci Allah. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan? Kita juga bisa mohon rahmat Allah untuk kita tidak puas pada apa yang lahiriah, berhenti pada yang di luar saja, melainkan kita perlu mencari siapakah Tuhan dalam hidup saya. Jangan-jangan saya seperti orang-orang ini, jangan-jangan saya juga. Seringkali saya mungkin terlibat begitu. Jangan-jangan saya hanya mementingkan kepuasan jasmani saya, melihat di luar, gitu. Tidak melihat kedalaman. Gitu. Doa salah satu tempat di mana kita bisa mencari yang di dalam, kedalaman, keilahian. Gitu. Bukan berhenti pada saat perasaan yang sukacita, euforia ya. Biasa kita berhenti sampai sana. Perasaan senang, kita kembali akhirnya sedih lagi gitu. Enggak, kita harus lebih. Gitu. Oleh karena itu, bait pengantar Injil cukup bagus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sabda Allah akan membawa kita untuk mencintai Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita tidak mencari hal-hal yang hanya jasmani. Penting ya, penting juga ya, bukan berarti saya nggak penting. Penting mencari hal yang jasmani, tetapi jangan berhenti sampai di sana. Kalau sampai di sana, kita melupakan hal yang dasaria, yaitu keselamatan bagi diri kita masing-masing. Dan itu yang tidak diharapkan. Supaya bacaan Injil hari ini mengingatkan kembali kepada kita, kembali ke dalam perayaan Ekaristi, kembali untuk mencintai Tuhan lagi di dalam perayaan Ekaristi. Saya ingat beberapa kongres Ekaristi di Amerika Serikat ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat beberapa orang di sana dan tahu Amerika cukup iman lagi diserang, tetapi kongres Ekaristi ini membangkitkan kebangkitan luar biasa. Para imam bertambah, para frater bertambah, orang-orang mudanya mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini kongres Ekaristi. Kita berdoa buat kita semua supaya jiwa kita, hati kita sungguh-sungguh ya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga ya rahmat Tuhan terus tercurah atas diri kita. Mari kita hening sejenak untuk memohon rahmat ini bagi hidup kita masing-masing.